Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 10 Samsinar Sambo dari Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum Bu Aisyah. Ya, waalaikumsalam Bu Samsinar. Sehat Bu Aisyah? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mengadakan pembicaraan praobservasi untuk tugas saya di modul 2.3. Nah, di sini saya akan mengamati saat Bu Aisyah nanti melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Iya, betul. Nah, adapun tujuan kita mengadakan wawancara atau pembicaraan saat praobservasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian untuk melakukan persiapan. Ya, Jadi baik, nanti Ibu Aisyah lebih siap setelah melaksanakan wawancara ini, juga lebih mempersiapkan percaya diri dan mungkin bahan ajarnya. Ya. Gitu. Nah, di sini akan saya ajukan beberapa pertanyaan. Siap Ya, Ibu Aisyah ya? siap. Oke. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai saat pembelajaran proses supervisi nanti? Oke, tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran saat supervisi itu kebetulan temanya atau topik elemennya itu adalah proses manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, tujuannya itu memperkenalkan bagaimana proses manajemen perkantoran dan layanan bisnis, mulai mengenalkan macam-macam perusahaan, mengenalkan macam-macam bisnis. Dari perusahaan itu ada apa aja. Contohnya misalkan perusahaan itu ada perusahaan dagang, jasa, ada perusahaan manufaktur. Nah, karena mereka adalah seorang administrator, dia bisa masuk ke perusahaan manapun. Nah, untuk itu tujuannya adalah mereka agar mengetahui nih jenis perusahaan yang dia akan masukin tuh di mana gitu. Itu sih. Oke, baik. Kemudian area pengembangan mana yang akan Ibu capai? Apakah dari segi pengetahuannya atau keterampilannya atau keduanya? Sebenarnya kalau karena ini materi baru ya di kelas 10, lebih ke materi, lebih ke pengetahuannya agar mereka paham apa sih itu manajemen, apa sih prosesnya seperti apa. Nah, setelah mereka tahu akan pengetahuan tersebut, baru kita akan mempraktikkan dia sebagai profesi apa, misalkan contoh sebagai resepsionis di perusahaan apa gitu, baru ke praktek. Oke, baik. Selanjutnya nih, rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu mulai dari strateginya, strategi apa yang Ibu lakukan, kemudian model pembelajaran apa yang Ibu pakai, dan metodenya apakah produk atau hanya konten atau apa? Baik, untuk strateginya, untuk model pembelajarannya itu kita menggunakan problem based learning. Kita memberikan contoh masalah. Biasanya saya memberikan ke mereka yaitu berupa video. Lalu mereka identifikasi lalu apa sih masalahnya, dan setelah mengetahui masalah tersebut, kita cari solusi bersama-sama. Itu biasanya berkelompok dan kita presentasikan hasilnya, dipresentasikan di depan. Nah, selain itu juga yang pastinya strategi yang lainnya adalah kita menyiapkan media yang menarik sehingga anak-anak juga memahami dengan baik, lebih jelas karena sekarang media banyak banget ya yang menarik ya. Apalagi sekarang udah zaman digitalisasi. Berarti Ibu menerapkan strateginya berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi, karena ada link yang diberikan, kemudian berupa tulisan permasalahannya, dan akhirnya produk yang dihasilkan dari pembelajaran Ibu itu nanti apa
apakah berupa video atau hanya sekedar hasil diskusi berupa tulisan PPT. Tadi Bu Aisyah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Kemudian produk hasil yang Ibu harapkan dari siswa itu berupa apa? Karena ini lebih menekankan pengetahuan, biasanya saya memberikan tugas mereka itu membuat media berupa poster dengan judul proses manajemen. Lalu mereka menjelaskan menggunakan audio, jadi poster itu beraudio, bersuara gitu. Berarti di sini siswanya membuat poster terlebih dahulu, kemudian poster itu dijelaskan berupa audio, atau apakah hanya sekedar rekaman atau videonya juga? Enggak, sekedar rekaman, jadi sekedar suara aja. Baik. Pertanyaan terakhir nih Bu, gunakan itu media pembelajarannya apa saja? Oke. Baik, kalau untuk media sebenarnya saya menggunakan yang pertama itu kan PowerPoint ya. PPT. PowerPoint PPT. Nah, PPT yang ditayangkan itu yang memang harus unsurnya itu ada gambar, sehingga anak itu nggak bosan ya. Terus ada musik, ada video juga. Lalu selain media itu juga kita juga agar anak itu tidak bosan, kita siapkan juga ice breaking. Nah, selain media PPT, saya juga menyiapkan PowerPoint secara online, yaitu di SlideShare. Jadi ketika suatu saat anak ketinggalan, misalkan anak sakit atau apa, saya share link SlideShare-nya agar mereka mencatat yang ketinggalan itu. Nah, terus paling modul ajarnya itu ada di perpustakaan ya, meskipun terbatas. Oke, buku ya. Buku media. Oke, baik. Nah, ini medianya sudah sangat bagus ya Bu Aisyah ya. Ini kapan nih kira-kira Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut, di kelas mana dan jam keberapa? Oke, untuk langkah selanjutnya untuk pembelajaran di proses manajemen itu di hari Senin, Bu. Hari Senin. Jam pertama. Oh, jam pertama ya, setelah upacara ya. Ya, setelah upacara. Nah, baik. Berarti nanti saya izin saat Ibu melakukan proses pembelajaran, saya akan mengamati ya Ibu ya. Iya, baik. Kemudian setelah melakukan supervisi nanti akan ada pasca observasi, karena ini adalah pra. Setelah pra kemudian supervisi, baru ada pasca observasi. Di mana saat pasca observasi itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Tidak apa-apa ya Bu Aisyah ya. Oh iya, jadi apa-apa. nanti saat ada pengajar praktik saya itu kita sama-sama belajar apa sih kekurangan yang akan kita perbaiki gitu ya. Siap. Nah, baik. Terima kasih atas ketersediaan Ibu Aisyah. Semoga saat supervisi nanti berjalan lancar. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.